اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehat iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri di majelis kita, di majelis yang kita cintai, yaitu di kediamannya Bapak Samsami, untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa di malam Kamis. Kemudian rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau, dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Kemudian juga rahmat dan sejahtera juga kepada keluarga sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumiddin. Yang kami muliakan dan yang kami hormati sahibul bait, yaitu Bapak Zamzami serta keluarganya, yang kami muliakan juga para jamaah sekalian yang alhamdulillah masih senantiasa untuk mengikuti pengajian di setiap malam Kamis, dan juga yang saya hormatkan dan yang saya muliakan juga, yaitu boleh kita katakan yaitu masih sebenarnya kalau sesepuh nggak layak, tapi masih kita anggap itu adalah saudara kita yang tertua, dan juga beliau mungkin sangat banyak membantu ataupun mengarahkan kita juga, yaitu kepada kebaikan, yaitu Pak Makmur, Masya Allah, yang senantiasa aktif dalam setiap kebaikan. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, beliau juga, dan juga kita semua diberikan jalan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan malam ini pengajian kita, yaitu dari kitab Nasahibul Ibad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya' la tasba' min samaniyah. Ada 8 perkara yang tidak mengenyangkan daripada 8 perkara. Al-ainu minan nadar. Yang pertama, mata daripada melihat. Ini tidak akan ada kenyangnya ataupun puasnya bagi mata daripada melihat, karena mata kedudukannya diberikan oleh Allah, diberikan nikmat mata untuk kita pergunakan melihat, menadar
dan memantau kepada tempat-tempat kebaikan. Itulah nikmat dan tujuan daripada anggota badan kita, yaitu mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ardu minal matar, bumi daripada hujan. Kedudukannya bumi selalu mengharapkan adanya hujan. Karena indahnya bumi dan makmurnya bumi itu karena adanya hujan. Tumbuh-tumbuhan juga sangat mengharapkan adanya hujan. Maka suburnya tumbuh-tumbuhan juga yaitu daripada hujan. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kami jadikan setiap sesuatu itu daripada air. Maka bukan artinya hakikat sesuatu itu berdasarkan firman Allah yaitu terdiri daripada air, tapi semua berhajat kepada air. Kita juga manusia kalau bukan karena air pun secara adatnya tidak bisa hidup. Burung nyeka 3 minggu hana gejit, iya yang terakhir. Wal unsa minaz zakar, ya perempuan daripada zakar, daripada laki-laki. Karena seorang wanita tentunya harapannya sangat tertuju kepada seorang laki-laki ataupun kepada suami. Ini selalu mengharapkan yang terbaik. Wal alimu minal ilmi, orang yang alim daripada ilmu. Dan kedudukannya orang yang alim yang diberikan ilmu oleh Allah, yang diangkatkan derajatnya dengan sebab ilmu agama, maka tidak akan puas dan tidak merasa terputus yaitu daripada ilmu. Artinya dengan tidak belajar ataupun mengajar seorang alim, maka dia akan merasa tidak puas. Orang alim selalu mengharapkan dan tidak kenyang daripada ilmu. Makanya kalau orang memang sudah belajarnya tinggi, maka selalu ingin belajar walaupun tidak ada makanan ataupun tidak ada minuman ataupun tidak sempat nikah, tapi tetap kedudukannya adalah mencari ilmu agama. Karena bisa puas dan bisa kenyang yaitu dengan ilmu. Fasyrutul lati yatawaffaru biha ilmu talib tis'atun. Kemudian syarat yang dapat menyempurnakan ilmu bagi penuntut ilmu ada 9. Yang pertama akal. Jadi mungkin kita perlu perkenalan sebagai penuntut ilmu, mencari ilmu, apa syarat yang menjadikan kita mendapatkan ilmu agama. Bagi penuntut ilmu ada 9 syarat ataupun ada 9 perkara yang dapat menyempurnakan dapatnya ilmu. Yang pertama akal. Alladzi yadriku bihi haqa'iqal umur. Kalau insan tidak mempergunakan akalnya untuk mencari ilmu agama adapun untuk memikirkan ilmu agama, maka dia tidak akan mendapatkan hakikat daripada segala perkara. Maka kita belajar, tentunya kita utamakan yaitu akal. Harus kita berpikir. Maka bagi penuntut ilmu yang mau berpikir tentang hakikat urusan ataupun daripada hakikat perkara, maka dia akan mendapatkan. Kemudian wasani al-fatanah allati yatasawwaru biha ghawamidul ulum. Yang kedua harus cerdik. Punya akal tapi tidak cerdik pun akan mengurangi daripada mendapatkan ilmu. Akal yang cerdik ataupun disebut dalam kalimat yang lain yaitu dengan fatanah. Fatanah itu cerdik, pintar. Ya, jadi kita semuanya sebenarnya kedudukannya pintar. Yang namanya manusia yaitu diberikan IQ dan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kenapa di antara kita mungkin beda-beda dalam mendapatkan ilmu? Itulah karena kurangnya mempergunakan akal pikiran untuk mencari ilmu. Maka beda-bedalah mendapatkan ilmu. Maka bagi seseorang yang cerdik dalam menuntut ilmu, dia mau memikirkan dan mau bertanya, apabila tidak dia pahami, itu insya Allah akan mendapatkan ilmu ataupun hakikat urusan.
Wasalisu az-zaka alladhi yastaqirru bihi hifdha ma yatasawwaru fahma ma'alimahu. Yang ketiga, zakat. Zakat ini artinya bersih pikiran. Tidak bercampur pikirannya dengan hal-hal yang lain. Maka bagi orang penuntut ilmu yang pikirannya bersih, maka dia akan menyempurnakan apa yang dia hafalkan daripada ilmu. Logikanya, kalau seseorang sudah besar, sudah banyak perkara ataupun banyak yang dia pikirkan, itu ilmunya sedikit. Kenapa? Dan yang dia hafal malah berkurang. Ya, karena memang sudah bercampur pikirannya dengan hal-hal yang lain. Maka bagi seseorang yang tidak punya bersih akal pikirannya untuk memfokus kepada cari ilmu, maka yang dia hafal itu akan hilang. Ya. Warabi'u syahwatul lati yadumu bihat talib wa la yasra' ilaihal malal. Kemudian yang keempat, syahwat. Syahwat, keinginan. Ini keinginan yang dimaksudkan adalah keinginan yang baik. Bagi penuntut ilmu ada sifat iri ataupun keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang lain. Itu baik sebenarnya, ya. Jadi tidak selalu merasa dia tertinggal dengan orang lain. Kita ingin mengejar ketinggalan. Kita lihat yang setara dengan kita dalam belajar, dia lebih cepat mendapatkan ilmu. Kenapa dia bisa lebih cepat mendapatkan ilmu? Berarti karena keinginannya yang kuat dalam belajar. Kita juga harus ada punya sifat syahwat allati yadumu bihat talib, yaitu keinginan yang kuat untuk selalu berkekalan kita dalam menuntut ilmu. Karena salah satu daripada syarat yaitu istiqamah, berkekalan dan senantiasa kita dalam menuntut ilmu. Insyaallah ilmu akan muncul dan akan hadir dalam hati. Wal khamisu iltifa bi adati tughnihi an kalfi talib. Yang kelima, iktifa, memadai bi adatin, dengan adat tughnihi an kalfi talib. Kita punya kebiasaan dan punya ketentuan dalam menuntut ilmu. Ini jangan kita mukhalafah ataupun jangan kita jauhkan diri daripada syarat-syaratnya. Kita ikuti sesuai dengan syarat penuntut ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, tidak tersalah jalan dan tidak kita jauh daripada ilmu. Kemudian yang keenam, al-firaghul ladzi yakunu ma'hu tawafur wa yahsulu bihil istiqsar. Yang keenam, al-firagh, kosong, alladzi yakunu ma'hu tawafur, yang ada besertanya kesempurnaan, wa yahsulu bihil ikhtisar. Mengasingkan yang lain ataupun mengosongkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu, itu salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu juga. Karena dengan kita mengosongkan diri dan pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang tidak penting, itu akan menyempurnakan kita dalam menghasilkan ilmu. Kemudian wasabi adamul kawati al-mudhilati min humumin wa amrat. Yang ketujuh, adamul kawati, tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kita dalam menuntut ilmu. Ini juga salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Karena kalau kita banyak tantangan, sering sakit, ataupun sering kita tergoda dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan jauh daripada ilmu. Kemudian wasamin tulul umur wa tisa'ul muddah liyantiha bil istisar ila maratibil kamal. Yang kedelapan, membutuhkan masa yang panjang. Seperti yang telah kita katakan tadi, yaitu istiqamah. Tulul umur, panjang umur, artinya istiqamah kita dalam mencari ilmu. Wa tisa'ul maddah, dan luas masa. Liyantiha bil istiqsari ila maratibil kamal, supaya kita sampai kepada satu titik, yaitu mendapatkan derajat yang sempurna. Kemudian yang kesembilan, watasiu al-dhafru bi'alimin samiha bi'ilmihi. Kemudian merampas dengan orang yang alim. Kita merasa senang bersama orang-orang yang mengerti adapun yang ada ilmu. Contoh dekat dengan para kiai, contoh kita dekat dengan para ulama, maka kita merasa ingin memiliki ilmu yang mereka miliki.
Ini salah satu daripada syarat untuk mendapatkan ilmu. Artinya punya himmah yang sempurna. Faidah takmalah hadis syurut, apabila 9 syarat yang tadi sempurna, fahuwa as'adu talib. Maka kita baru disifatkan dengan yang paling bahagia daripada penuntut ilmu. Ataupun salah satu daripada keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Wa anjal muta'alim, dan yang lebih megahnya seorang muta'alim penuntut ilmu. Kemudian Al-Iskandar yahtaju talibul ilm ila arba'ati muddah. Kata Iskandar, yahtaju talibul ilmi, berhajatlah penuntut ilmu kepada 4. Yang pertama mudah, masa. Yang kedua jiddah, bersungguh-sungguh, rajin. Wa karihah, kemudian punya himmah yang kuat. Wa syahwat, ya, yaitu keinginan yang kuat. Wa tamamuha fil khamisah muallimun nasih. Kemudian untuk menyempurnakan kita harus punya seorang guru yang dapat menasihat kita kepada yang baik. Maka inilah syarat-syarat bagi orang yang penuntut ilmu. Wasail minal masalah, dan ada yang bertanya daripada masalah. Apabila ada masalah kita berani untuk bertanya. Rasulullah mengatakan, qala man fataha baba mas'alatin fatahallahu la baba fakrin fi dunya wal akhirah. Siapa? Digatangin mo. Rasulullah mengatakan, man fataha baba masalah. Siapa yang membuka pintu masalah. Maka dalam pengajian ataupun dalam belajar kita membutuhkan pikiran supaya kita bisa mencari masalah-masalah untuk kita diskusi ataupun untuk kita kita jelaskan. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang membuka pintu masalah, fathallahu lahu baba fakrin fid dunya, maka Allah akan membukakan pintu fakir fid dunya wal akhirah. Jadi jangan kita merasa kalau memang ada masalah, ya, kita pendam ataupun tidak kita buka, maka masalah itu akan besar ataupun akan membawa kepada dorongan hati kita kepada yang tidak baik. Makanya kita membutuhkan pertanyaan. Fama fatha babal atiyah ibtigha'a wajhillah ta'ala adallahu khairan dunya wal akhirah. Siapa yang membuka pintu pemberian ibtigha'a wajhillah, karena menuntut adalah zat Allah, semata-mata karena Allah, atahullahu khairan dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia wal akhirah. Kemudian wal harisu 'ala dunya al mujtahidu fi talibiha fa innahu la yashba' min al jam'i. Haris 'ala dunya, loba dan bersungguh-sungguh fi talabiha, menuntutnya dunia ataupun mencari dunia, fa innahu la yashba', maka mencari dunia itu tidak akan puas. Selamanya kita kalau dalam mencari dunia ini tidak bakalan ada kepuasannya, karena hawa nafsu ini selalu datang dan mengajak kita untuk mencari dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, kita dalam kehidupan bahwa di depan kita itu ada hawa nafsu yang kuat, yang paling dekat dengan kita. Kemudian di belakang kita ada iblis yang mendorong kita. Kemudian sebelah kanan juga ada hawa. Hawa ini beda dengan hawa nafsu, keinginan. Kemudian di sebelah kiri kita juga ada dunia. Kemudian Allah berada di atas kita. Dalam maksud bukan artinya posisi Allah di atas kita. Yang dimaksud adalah Allah sanggup di atas segala-galanya. Maka diibaratkan wallah fauqa. Artinya Allah berada di atas karena kudrah Allah menguasai kepada seluruhnya. Jadi kita dalam kehidupan 4 tantangan, ya, dan membutuhkan pikiran kita karena Allah yang akan menolong semua yang keinginan kita ini. Jadi kalau kita mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, insya Allah 4 tantangan ini akan bisa kita lawan. Dunia yang selalu mengajak kita kepada mencari dunia, ini insya Allah bisa terlepas kita daripada ikatan dunia apabila kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keinginan hawa nafsu yang kuat, dorongan iblis dari belakang kita, tiap hari itu tetap ada. Ya. Nah, jadi pikiran kita selalu
diikat oleh empat perkara ini dan diajak oleh empat perkara ini. Maka kita tidak akan terlepas daripada bujuk rayu dunia, syaitan, iblis, kemudian hawa nafsu dan hawa, kecuali hanya bagi siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita mengharap sesuatu daripada Allah, tentunya kita punya jalan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Paham nggak? Kemudian wal haris, bagi penuntut dunia ataupun loba kepada dunia, fa innahu lasbah, maka dunia ini tidak akan membawa kita kenyang. Minal jam'i, menghimpunkan dan mengumpulkan dunia. Wa dunia ala salasi tabaqat, fa dunia fiha sawab wa ukhra fiha hisab. Kemudian dunia ala salasati tabaq, ada 3 lapis, ya. Fa dunia fiha sawab, ada dunia, dalam dunia itu sudah ada balasan. Wal ukhra fiha hisab, sedangkan yang lain, ada dunia lain yaitu hisab. Wasalisu fihal adab, kemudian ada lapisan yang ketiga yaitu dunia, di situ ada azab. Ya. Nah, itu dunia semua. Ya, itu tergolong kategori kepada dunia. 3 lapis dunia yang kita hadapi sehari-hari, maka ada dunia memang ada balasannya. Kemudian yang satu macam lagi hisab, ya, akan menjadi perhitungan. Yang ketiga adalah adab. Fa amal lati fiha sawab. Bagaimana yang dimaksudkan dunia, di situ ada sawab, ada balasan. Fahiyal lati tasilu biwasidha ilal khair. Ya. Wa tanju biha minasyarr. Bagi yang mendapatkan dunia, dia tempatkan dunia itu kepada wasitah, jalan menuju kepada kebaikan. Maka kalau memang kita prinsipnya seperti itu, insya Allah kita akan terlepas daripada segala mara bahaya dunia. Ya. Wa tanjubiha min syurutil atiyatil mu'min wa muzratil akhirah. Maka kita akan terlepas dan jauh daripada syarat-syarat kita sebagai orang yang beriman, yang kedudukan kita mazratul akhirah, mencari adapun bercocok tanam untuk akhirat. Wal kufah minal halal. Adapun allati fil hisab, ada dunia, lapisan yang kedua ada hisab, ada hitungan. Hisabut tawil fahiyal lati la tastaghil bi sababiha an ada'in ma'mur wa la tatakab fi talbiha amran mahdhur. Jadi siapa yang meletakkan ataupun menjadikan dunia ini la tastaghil bi sababiha, tidak sedikit pun tersentuh hatinya untuk menunaikan perintah Allah, wala tatakab fi talbiha amran mahdhur, dan tidak pernah mengendarai pada nafsunya akan urusan yang diharamkan. Itu salah satu daripada yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Maka dunia yang berada di tangan kita akan menjadi hisab nanti di hari kiamat. Kemudian wa ammal lati fil adab, ada dunia yang bersifat dengan adab. Bagaimana yang dimaksudkan? Fayallati taqta'an ada'il ma'mur, itulah bagi siapa yang dunia ini akan memotongkan dirinya daripada menunaikan yang diperintahkan. Wa tawaqqa fi irtikabil mahdhur, dan dia jatuh dalam perkara yang diharamkan. Tidak ada sedikit pun kebaikan bagi yang memiliki dunia. Kita punya nikmat dunia, mencari kesenangan dunia, tapi tidak kita jadikan itu sebagai jalan untuk melaksanakan perintah Allah. Ini yang kita khawatirkan. Wa'alam anna talabad dunya ala anwa'in. Kemudian perlu kita ketahui bahwa menuntut dunia itu ada beberapa bahagian. Faminhum ma yadlubuha ala niyati silatul aqrabin. Ada yang mencari dunia dengan niat menyambungkan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicari oleh para wali-wali Allah. Wali Allah mencari dunia itu hanya sekedar kebutuhan. Tidak ingin mereka itu melebihi daripada kebutuhan. Apalagi bagi seorang wali Allah dengan ibadahnya sudah merasa puas dan kenyang, maka dunia ini tidak lagi sedikit pun merasa ada harganya di mata mereka. Ya. Kemudian yang kedua, wa muwasatul muqillin
dan memberikan kepada orang yang sedikit. Tidak ada tujuan untuk menyambung akrabin, adanya dekatnya dengan Allah, dan untuk memberikan kepada orang yang sedikit. Wa hadza yu'addu minal istighya wa lahu sawab. Maka kalau memang seperti itu, dunia yang kita cari tidak menjadi tidak menjadi dekat kita dengan para muqarrabin ataupun dengan orang-orang yang mulia, walahu sawab, dan baginya itu ada balasan. In wafaqa amaluhu niyatahu. Niat kita dengan amal dan pekerjaan kita sesuai, maka insya Allah akan mendapatkan balasan. Walakinnahu la hikmata indah, tetapinya tidak ada hikmah di sini. Tidak akan ada sesuatu hikmah yang dia miliki. Li'anal hakim la yatlabu amran la yadri madza yakunul hal 'inda usulihi. Karena hakim la yatlabu amran, tidak pernah menuntut sesuatu, la yadri madza yakunul hal 'inda usulihi. Kalau ini tidak bermanfaat, buat apa dia kita cari? Kalau sudah kita tahu ini adalah fudul dan tidak bermakna dan tidak menghasilkan satu kebaikan, buat apa kita mencari? Kemudian wa minhum ma yatlubuha bi niyati naili syahwat wa niyati tamattu bil lazzat. Ada yang mencari dunia dengan niat mencapai keinginan, wa niyati tamattu bil lazzat, dan niat untuk bersedap-sedap dengan kelezatan dunia. Memang semata-mata kehidupannya untuk dunia. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Ini orang sama seperti binatang. Bukan saya yang ngomong, tapi yang ngomong adalah musannif. Wa minhum ma yatlubuha liyufakhira biha wa yukassira biha wa yubahi biha wa hadza ma'dum minal hamkil makhrus. Ada sebahagian yang mencari dunia, liyufakhira biha, tujuannya untuk berbangga-bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbangga diri dengan dunia. Wa yukassir biha, kemudian dia hitung-hitung dunia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Kautsar. Apa ayatnya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka bangga dan berhitung-hitung dengan dunia. Wa yubahi biha, dan merasa bangga dia dengan yang dia miliki. Wa hadza ma'dum minal hamkil makhrus. Ini bahagian daripada yang tergolong dalam orang olok-olok. Hamki yaitu memperolok-olok, al-makhrurin, dan dia bahagian daripada tertipu. Bal minal halikin, malah mereka menjadi bahagian daripada yang binasa. Itulah yang berkaitan dengan dunia. Dan bagi penuntut ilmu tidak ada jalan yang lain yang lebih utama, hanya menjauhkan diri daripada terikat dengan dunia. Kenapa ini sampai diceritakan tentang beberapa bahagian, ada beberapa lapis dunia dan ada beberapa jalan untuk kita menghindar daripada dunia? Karena bagi seorang penuntut ilmu tidak akan menghasilkan ilmunya kecuali dengan menjauhkan diri daripada godaan dunia, seperti yang telah kita katakan tadi. Mudah-mudahan kita sebagai penuntut ilmu mencari ridha Allah dan mencari bahagian di yaumil akhir. Allah jauhkan diri kita daripada terikat hati kita dengan dunia. Ini sudah beberapa pertemuan selalu kita bicarakan mengenai masalah hal-hal yang dapat membawa kebinasaan dalam kehidupan, termasuk dunia, hawa nafsu, iblis, dan segala yang dapat membimbangkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita hari-hari yang kita hadapi yang demikian. Makanya kita sedikit memperdalamkan secara akhlak dan secara tasawuf bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti demikian. Dari iblis, kemudian dari dunia, kemudian daripada sifat yang tidak baik. Ini semuanya kita singkirkan dalam kehidupan demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk menjauhkan diri daripada segala godaan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Jadi yang kan prinsip bagi orang yang belum mengenal secara hakikat, bagaimana kita dalam berhadapan dengan seorang alim. Padahal berhadapan seorang alim tidak sama seperti kita berhadapan orang yang punya jabatan. Kalau orang punya jabatan, datangnya ya harus kita bicara lembah lembut, ataupun kita harus melewati beberapa tantangan. Misalnya kita ingin ketemu dengan bupati, ini ada 3 satpam yang harus kita hadapi dulu, kemudian baru ada izin dari mereka kita bisa masuk. Padahal kalau kita datang kepada ulama mencari kalimat hikmah, mencari nasihat, kita nggak perlu harus bersusah payah. Nggak harus minta izin dulu, sampai ke rumahnya kalau ada langsung bisa masuk, kan begitu? Rasa bawaannya kebanyakan takut ketemu orang lain. Iya, memang kita merasa khawatir karena berhadapan dengan orang yang punya ilmu. Ya itulah seperti kita katakan tadi, karena kita belum mengetahui hakikat kedudukan seorang yang alim. Makanya kita nggak berani. Kecuali ada kiai yang memang dijadikan ilmunya sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan martabat dalam dunia. Ini maaf aja, maksudnya ada juga yang sebagian daripada kiai seperti demikian. Jadi dikhawatirkan kalau memang itu tujuannya, memang kadang-kadang berhadapan adapun bertemu dengan beliau susah. Tapi ada kendalanya dengan sikap yang demikian, berarti dia mengecewakan umat. Dia mengecewakan umat. Ya karena kalau kita ingin kita undang untuk mengajar ataupun untuk jadi ceramah, kadang-kadang susah untuk kita dapatkan. Nah, ini salah satu jalan tidak tidak berbakti kepada umat. Ini salah satu jalan tidak berbakti kepada umat. Sebenarnya nggak perlu kita merasa khawatir kalau ingin bertemu dengan kiai ataupun bertemu dengan guru yang mungkin kita membutuhkan bantuan daripada guru tersebut. Kita ingin bertanya tentang hukum, apa salahnya? Nah, kalau ada waktu insya Allah pasti akan dilayak, karena sifatnya seorang guru itu sudah mengerti bagaimana dia harus bersifat kepada orang yang mencari hukum, kepada yang membutuhkan tenaga dia ataupun ilmu dia. Dia udah tahu, nggak mungkin dia mengecewakan orang yang memang mencari kebenaran dalam hukum. Gimana? Yang dengan hakikatnya gimana? Hakikat bahasa yang kita ucapkan, hakikat itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu hakikat. Tapi kalau kita bicara hakikat dalam makna sesuai dengan apa yang ada dalam azali, itu beda lagi. Itu sudah makna hakikat secara ketahuidan. Maka yang sering kita dengar ada tarikat, ada syariat, ada ma'rifat, kemudian ada hakikat. Ini beda-beda maksud daripada hakikat. Cuma dalam bahasa kita sering kita gunakan kalimat hakikat itu kepada makna yang sebenarnya. Pada hakikatnya. Artinya kita nggak perlu merasa khawatir ingin berjumpa dengan seorang kiai. Karena memang yang kita butuhkan adalah ilmunya, bukan karena dirinya. Dan mulianya seorang kiai pun karena ilmunya. Jadi nggak perlu kita khawatir. Memang yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang guru, seorang kiai ataupun seorang alim. Orang alim. Seorang yang mengajar ataupun seorang kiai. Itu yang lebih insya Allah dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita sebagai hamba Allah, orang itu jangan kita jauhi. Para ulama jangan kita jauhi. Kalau ingin kita lebih baik kehidupannya, maka dekatlah dengan orang yang mengerti ilmu agama. Dengan kiai, dekatlah dengan seorang wali Allah, kalau memang beliau seorang wali. Jadi kalau saya utarakan sedikit pengalaman, dulu memang waktu saya tinggal di Hadramaut,
kita punya jadwal tersendiri untuk kunjung kepada orang. Ketika pertama kita masuk ke wilayah Tarim itu, kita akan dibawa berziarah. Tidak langsung diajarkan kita kitab-kitab, adapun diberikan kita ceramah. Tapi yang paling pertama kita diperkenalkan dengan guru-guru kita yang ada di sana. Bukan di pesantren, yang ada di kampung-kampung. Beliau adalah salah seorang wali Allah, seperti Abdullah bin Syihab, Habib Abdullah bin Syihab, kemudian Habib Maskur, kemudian Habib Habib Salim Asyatiri, kemudian Habib Hasan Al-Dirus. Jadi beliau ini semuanya ketika kita datang itu sangat sangat bangga. Nah, karena kenapa? Kita datang ke rumah beliau, sampai di sana kita diperkenalkan talabah dari Indonesia. Nah, jadi malah diberikan doa. Ketika kita pulang didoakan. Itu seminggu. Masanya seminggu. Kita dibawa keliling Hadramaut. Jadi berziarah kepada ulama-ulama di sana. Kemudian baru minggu kedua kita masuk ke pondok baru belajar. Jadi nggak langsung disuruh belajar. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa belajar kalau memang guru-guru kita tidak kita kenal secara yang sebenarnya. Maka diperkenalkan. Kemudian ziarah kepada makam-makam para wali Allah. Jadi kenapa mereka kebanyakan tidak pernah belajar di kampung, tidak pernah duduk di pesantren puluhan tahun, sampai di sana 2-3 tahun mereka dapat ilmu, Masya Allah. Sampai pulang ke kampung itu jadi seorang ulama besar. Itu seperti yang sudah meninggal, siapa? Habib yang mengajar di di majelis Rasulullah, siapa? Habib Munzir Al-Musawwa. Itu doa ula daripada Habib Umar. Jadi beliau datang 10 orang pada tahun itu dan semuanya berhasil. Semuanya menjadi jadi orang, kalau kata sebagian orang jadi artinya jadi seorang panutan ataupun seorang ulama. Musir Al-Musawwa. Kemudian Habib Saleh dan Habib Jindan. Ini adalah orang-orang yang dufa'ula daripada Habib Umar. Datang ke Habib Umar, tinggal di rumah Habib Umar, belajar sama Habib Umar, dan mengikuti segala peraturan yang ada dari Mustafa. Ya, Masya Allah. Padahal nggak begitu lama, cuma berapa tahun, tapi alimnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lanjutkan kitab Matla'il Badrin. Lama beda ya? Nah, udah. Halaman aja. Habis itu. Ada kitab mana? Pandai ada baju bunuh nak kalau kita. Habis itu. Halaman 16. Halaman 16, barisnya 24, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Dari bawah hitungannya, baris yang ke-15 dalam kurung dan ketiganya. Berapa? Udah dapat? Kan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ila qala, dan ketiganya.
Membasuh dua tangannya serta dua sikunya, dan jika tiada dua sikunya diiktibarkan kadar keduanya. Diiktibarkan kadar keduanya. Yang telah kita pelajari dalam syarat wudhu, yang fardu dalam wudhu, yang pertama niat, nawaitu fardal wudhu, adapun nawaitu taharah anil hadsi. Bisa ada beberapa macam cara kita niat. Kemudian yang kedua membasuh sekalian muka. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian sekarang kita lanjutkan syarat yang ketiga. Membasuh dua tangannya serta dua sikunya. Dan jika tiada dua sikunya diiktibarkan kadar keduanya. Syarat yang ketiga adapun yang wajib dalam wudhu, yang ketiga membasuh dua tangan serta dua siku. Artinya sampai kepada dua siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan dua siku dan tanganmu sampai kepada marafiq. Marafiq yaitu kepada dua siku. Ditafsirkan makna marafiq sampai kepada dua siku. Cuma ada yang sebahagian nggak ada sikunya. Kalau siku ini namanya siku. Kita membasuh tangan dari atas sampai ke dua siku. Maka membasuh siku itu hukumnya wajib. Masuk dalam bahagian malayadimu wajib illa bihi fawawa wajib. Karena kalau tidak kita membasuh siku, tidak akan sempurna membasuh tangan. Bagi yang tidak punya siku, ini diiktibarkan kadarnya. Nah, diiktibarkan kadarnya. Kadang ada orang yang tidak punya siku, artinya lurus, tangannya lurus. Ini bagaimana? Karena nggak ada tanda ataupun tidak ada batas untuk siku, maka diiktibarkan kadarnya siku. Yang punya tangan kadang-kadang ini amin. Takutnya ada yang dari atas sampai ke bawah itu bulat, enggak kelihatan mana jarinya, mana pergelangan tangannya, mana sikunya, dan mana bahunya. Jadi enggak ketahuan. Maka yang diiktibarkan kadar yaitu batas daripada siku. Karena tadi berbicara kita membasuh tangan sampai kedua siku. Cuma kalau yang tidak punya siku bagaimana? Ya berarti dia prediksikan batasnya sampai ke siku. Ya dihitung-hitunglah. Berarti ini sudah sampai kepada siku, itu sudah melunasi kewajiban dalam membasuh tangan. Adapun kalau ingin lebih sempurna, maka dia sampai kepada bahu. Sampai kepada bahunya dia basuh. Insya Allah kalau sampai kepada bahunya berarti dia sudah menyempurnakan membasuh tangan, dan tidak ada keraguan lagi dalam membasuh tangan. Dan wajib membasuh barang yang atas dua tangannya daripada bulu dan jika lebat sekalipun. Ya. Kemudian apabila pada tangan kita ada bulu, maka wajib membasuh walaupun bulu yang lebat sekalipun, zahir dan batin. Berarti dua-duanya, zahir bulu harus kena dan basuh semua. Kemudian yang batinnya tempat tumbuh bulu pun harus kita basuh, dan kita yakin terbasuh semua. Kenapa? Beda dengan pada muka. Kalau jenggot dan tali tudung kemarin, kalau tebal tidak wajib membasuh batin, tapi kalau tipis wajib membasuh batin dan zahirnya, dua-duanya wajib. Karena jarang kalau bulu pada tangan itu sampai lebatnya yang ada jenggot pada muka. Makanya pada tangan biarpun lebat, tetap kita harus berusaha untuk membasuh zahir dan batin. Itulah perbedaan antara pada muka dengan pada tangan. Kalau pada muka
jenggot yang tebal, yang susah menyampaikan air sampai kepada batin, maka boleh kita membasuh dahirnya. Namun kalau tipis wajib dahir dan batin. Pada tangan wajib membasuh dahir dan batin bila ada bulu yang tumbuh di tangan. Ya. Bila orang cacat nggak ada lengan, tangan ya sampai gini lah. Itu hukumnya gimana? Itu dia basuh yang ujungnya aja. Nah, misalnya nggak ada, wah, berarti yang terputus di ujung yang terputus di sini aja yang dia basuh sedikit. Nah, tidak diwajibkan dia membasuh badannya. Nah, tetap dia pada ujungnya aja. Tadi kan yang dibilangin kan wajib. Ya. Bagi orang yang tangannya putus, misalnya ada yang putus misalnya di atas siku, berarti dia yang wajib dia sedikit aja yang nyambung dengan siku yang putus itu. Syaratnya aja. Dan daging yang tumbuh padanya, kalau ada daging yang tumbuh pada tangan pun wajib kita basuh, dan jari yang lebih dan segala kukunya. Itu hati-hati, ya. Artinya kadang-kadang suka nggak ada perhatian di bawah kuku. Nah, kita kukunya panjang, padahal di bawah kuku itu ada tanah ataupun ada kotoran yang tidak bisa sampai air ke bawah kuku. Maka ini hati-hati. Jadi harus kita bersihkan dulu yang di bawah kuku kalau memang kuku kita panjang. Ya. Kemudian ada daging yang tumbuh juga harus kita sempurnakan membasuh air. Jangan ada sedikit pun yang lapang ataupun yang tidak kena air. Paham kan? Dan wajib membasuh barang yang atas dua tangannya daripada bulu dan jika lebat sekalipun tahir dan batin, dan daging yang tumbuh padanya dan jari yang lebih. Kalau seandainya ada jarinya bukan 5, ada 7, adapun ada 6. Biasanya ada juga yang tumbuh pernah kita lihat ada yang tumbuh sampai 6, maka 6-6-nya wajib dia basuh dengan sempurna. Kemudian segala kukunya, kalau memang kita kuku panjang melebihi itu yang di bawah kuku kita bersihkan sampai kena air kepada kuku. Ini jangan sampai lengah. Jadi biasakan kita memperhatikan hal-hal yang demikian. Karena sedikit aja air tidak sampai kepada kuku, maka untuk kita tidak sah, salat kita tidak sah. Karena tidak sah wudu. Dan wajib menghilangkan barang yang di bawahnya daripada cemar-cemar yang menegah sampai air ke bawahnya. Jadi kalau ada sesuatu kotoran ataupun yang tadi kita bilang debu ataupun tanah di bawah kuku, maka wajib kita hilangkan dulu supaya tidak menegah air sampai kepada kuku. Dan duri yang pada tangan. Duri yang ada pada tangan. Kebetulan kita habis dari kebun, enggak kita sadari bahwa ada duri yang nempel di tangan yang masuk ke dalam kulit sampai ke dalam daging. Jadi itu kita cabut dulu. Kalau enggak kita cabut, berarti kita tidak sah wudu. Kenapa? Karena kecuali sukar. Kalau sukar memang boleh kita membasuh zahirnya, artinya yang ada di samping duri. Namun kalau memang bisa kita cabut, harus kita cabut dulu. Ya, yang ada pada tangan. Dan tiada wajib menghilangkan keruping kudis. Kebetulan kita baru agak sembuh daripada penyakit kudis. Penyakit kudis, jadi penyakit kudis ada keripingnya. Itu wajib nggak kita buka untuk sampai air kepada kulit? Tidak. Kenapa? Karena kalau dianjurkan untuk membuka keriping membawahi kepada mudarat ataupun memberatkan bagi yang berwudu. Maka syariat tidak pernah, artinya tidak dipaksakan seorang jiwa kecuali kesanggupannya. Maka keripingnya kan salah satu daripada yang wajib untuk kita buka karena memberatkan bagi kita. Keriping. Priuk.
kriuk. Kriuk, boleh kan? Yang je kulit, kulit yang kerut kan? Kriu bayam chicken ku. Bayam chicken kriu. Jika mudah menghilangkan sekalipun, walaupun memang kalau kita buka kulit ataupun keripik tadi itu agak mudah, tidak memberatkan, tapi kita tidak dianjurkan untuk membuka. Boleh kena air di atas keripik. Berarti kalau ada yang luka dulu? Kalau ada yang luka, tidak wajib sembuh. Di bagian yang kena wudhu ada luka kita gitu. ada luka. Luka itu kita balut nggak? Enggak. Kalau kena air bisa lama sembuhnya tidak? Bisa. Kalau lama sembuhnya maka tidak diwajibkan kita untuk menyampaikan air kepada luka tersebut. Tapi wajib sekeliling luka kita basuh semua. Sekeliling luka wajib kita basuh semuanya. Dan kita tayamum nanti pada akhirnya untuk luka yang tidak bisa kena air. Cuma kalau bisa kena air silakan. Misalnya ada luka, tapi kalau kena air tidak membawakan kepada hilang fungsi anggota, adapun tidak membawakan kepada lama sembuh, maka dibolehkan kita untuk menyampaikan air sampai kepada luka tersebut. Kalau dibalut beri namanya jabirah, maka pada jabirah tersebut tidak wajib kita kita basuh. Jabirahnya jangan kita basuh, di sekeliling jabirah juga wajib kita basuh. Namun kalau sudah selesai daripada wudhu, kita ganti dengan tayamum sekali untuk jabirah. Wajib tayamum. Kalau enggak wudhu dulu, kita lap dulu, itu kita lap nggak ada masalah karena kita untuk tujuan tayamum. Tapi kalau nggak ada alasan, maka kita lap air wudhu itu tidak boleh dan hukumnya makruh. Ya, adapun tarik jarau nggak boleh juga, itu makruh. Dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wudhu. Maka ini salah satu daripada hukum yang umum, artinya bukan hanya untuk untuk tangan, tapi segala anggota wudhu berlaku hukum seperti ini. Yang mana kalau ada sesuatu yang dapat menegah daripada kita membasuh, maka dibolehkan kita bertayamum. Dan apabila ada kudis pada anggota wudhu, kita tidak diwajibkan untuk membuka keripiknya, tapi kita basuh di atasnya. Ini berlaku segala hukum ini pada segala anggota wudhu, bukan hanya di tangan aja. Dan keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepalanya. Kemudian yang keempat, kewajiban dalam wudhu yaitu menyapu satu bahagian daripada kepala. Famsahu bi ru'usikum. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tadi bukti dan dalil wajib membasuh muka dan dua mata. Kemudian yang keempat menyapu Enggak ada jiwa. Ya, selamat jalan Muhammad, hati-hati. Kembali. Keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepalanya. Wajib famsahu birusikum. Sapulah dengan kepala kamu. Kalau di situ yang dianjurkan dalam ayat adalah menyapu kepala. Maka satu bahagian daripada kepala
itu yang wajib kita basuh terutama. Maka pada kepala tentunya ada rambut. Rambut itu kalau misalkan tidak kena kulit kepala, itu sudah makna menyapu juga. Artinya bukan membasuh karena menyapu. Menyapu 3 helai rambut itu sudah melengkapi yang wajib. Artinya sudah tertutup kewajiban. Leon rambut artinya yang kaget perken untuk menutupi daripada kulit kepala. Sebenarnya yang utama dalam ayat famsahu birusikum, memang kepala yang diperintahkan untuk kita sapu. Kemudian tidak mungkin kepala ini tidak ada rambut. Kebanyakan kita punya rambut. Maka wajib secara fatwa dan secara ijtihad para ulama, yang wajib bukan lagi adalah kepala, tapi rambut yang disuruh sapu. Sekurang-kurangnya 3. Daripada 3 helai rambut yang kita sapu sudah mencukupi. Kalau lebih baik. Adapun menyapu setengah rambut kepalanya. Setengah rambut artinya ya minimal 3 yang di dalam hat kepala. Maka kita lihat yang kita sapu jangan sampai di luar daripada batas kepala. Kalau seandainya yang tudung, tali tudung yang sebelah dalam, ini bagian daripada muka, bukan bagian daripada kepala. Maka ini tidak sah kalau kita gantikan untuk menyapu rambut. Tetap harus dalam batas kepala. Ini harus betul-betul diperhatikan juga. Yaitu yang wajib adalah menyapu 3 helai rambut. Baca dulu. Ya. Melika je dulu. Juga. Malah yang lebih baik adalah pada pusarnya. Kan ada pusar, kita tiap kepala itu ada pusarnya. Nah, maka yang wajib adalah pada pusarnya yang lebih baik kita lap ataupun kita sapu. Dan jika seuzah rambut ataupun setengahnya sekalipun, Ivan ngomong tadi? Ya, kalimat ini. Seurat. Oh, berapa saya? Seurat. Berarti ra. Maka seurat rambut ataupun setengahnya sekalipun. Hah? Siap. Ataupun yang dalam batasan kepala, yang ada dalam batasan kepala, rambut hanya sehelai, seurat. Itu boleh juga. Artinya untuk menutupi kewajiban itu sudah bisa. Artinya dengan satu rambut yang ada dalam batasan kepala. Adapun bukan satu rambut, setengah daripada rambut yang ada dalam batasan kepala itu sudah mencukupi. Paham? Paham? Dan tiada memadai menyapu atas rambut yang disonggol sekira-kira jika ditarikkan dia keluar daripada hat kepala. Nah, ini bagi yang rambutnya panjang, yang suka disanggul. Pernah lihat dengan Gus Safrizal, dia nggak pernah sanggul. Jadi kalau ada rambut yang panjang, kalau seandainya, karena rambut panjang itu bukan salah satu yang negatif. Kalau memang kita jaga, kita pelihara, rambut panjang itu bagus juga. Kalau Gus Safrizal kan bagus itu. Karena dipelihara dia. Kalau memang kita sanggul yang kita sapu pada ujung sanggul. Ketika kita buka sanggulnya, maka yang kena rupanya bukan dalam batasan kepala, yang ada malah lebih di bawah daripada batasan kepala. Karena ujung rambut ketika kita sanggul dia akan di atas kepala, dalam kepala. Kita sapu yang ujungnya.
Kalau kita buka, maka yang kena sapu itu bukan pada batasan kepala, malah di ujung rambut. Itu tidak bisa. Tidak dibolehkan yang demikian. Kalau memang kita punya sanggul, maka tetap pada dasar sanggul. Artinya rambut yang pada dasar sanggul itu yang kita basuh. Jangan di atas sanggul. Yang sudah pasti kalau di atas sanggul, ketika diturunkan akan keluar daripada batasan kepala. Tunggu. Ah, Kalau misalnya di pinggir sininya tunggu bisa berarti tunggu. kalau pinggir sini dalam batasan kepala nggak apa-apa, karena batasan kepala kalau kita tarik garis ya, dari telinga, anak telinga sampai kepada tumbuh rambut. Ini boleh. Kalau memang sebelah dalamnya, jangan sebelah luarnya. Kalau sebelah luarnya ini masih bagian daripada tudung. Ya. Adapun daripada bulu bulu yang turun. Bulu brewok. Nah ini nggak boleh. Kalau dalam batasan kepala, sebelah dalamnya silakan. Itu masih bagian daripada batasan kepala, walaupun bukan namanya rambut, masih dinamakan apa tadi? Ini yaitu brewok ataupun tudung. Dan memadai pada menyapu kepala barang mana pihak ada ia. Berarti untuk dasar memadai dan mencukupi dalam menyapu kepala di mana saja yang ada dalam batasan kepala, baik di depan, adapun di belakang, kiri, adapun kanan, adapun di tengah. Cuma yang lebih baik di tengah. Nah, dan jika pada juzuk yang wajib membasuh akan dia serta muka dahulu sekalipun, karena ada bahagian daripada kepala yang kadang-kadang ketika kita membasuh muka wajib kita basuh. Kan kemarin ada kita bicarakan sesuatu yang tidak akan sempurna yang wajib kecuali dengan membasuh, maka wajib membasuhnya. Maka yang dekat dengan telinga, ya, yang dekat dengan telinga sebenarnya wajib kita basuh pada membasuh kepala, pada membasuh muka. Ketika kita menyapu kepala, kita nyapu lagi di sini. Ya, seperti yang kita bilang tadi, juga memadai. Ya, juga memadai dalam menyapu kepala. Maka pada barang mana pihak yang ada dalam batasan kepala, walaupun pada wajib menyapu, membasuh ketika membasuh muka, di situ juga dibolehkan kita membasuh untuk kepala. Paham kan? Dan tiada ta'yin, tidak tertentu menyapu dengan tangan. Berarti tangan bukan alat dasar dalam membasuh ataupun menyapu kepala. Walaupun kita punya tangan, tapi tidak tertayin. Arti tidak tertayin, artinya tidak tertentu kita harus menyapu pakai tangan. Dan jika disapu dengan kayu ataupun umpamanya, memadalah ia. Dan jika membasuh kepala ataupun menghantarkan tangannya yang basah, dan jika tiada menggerakkan dia sekalipun, memadai ia juga. Ada dua jalan ataupun cara, karena tidak tertayin tertentu menyapu dengan tangan. Jika kita sapu dengan kayu, pakai kayu. Ketika kita mau menyapu kepala, maka kita pakai kayu. Adapun sikat gigi yang ada air suci menyucikan, kita pakai kayu. Adapun pakai sikat gigi, sah apa tidak? Sah. Boleh. Ya. Kemudian umpamanya adapun pakai kain, kita ngambil air dengan kain, kemudian kita sapu di atas kepala, juga sah. Dan ketika membasuh kepala dengan menghantarkan tangan yang basah, ini tangan kita dalam keadaan basah, kita hantarkan, kita bawa ke atas kepala tanpa kita gosok-gosok. Yang sering kita lakukan begini kan? Nah, kita gosok sedikit. Ini tidak kita gosok dengan meletakkan air yang ada pada tangan nempel di atas rambut. Sah apa tidak? Tidak. Sah. Nggak ada masalah karena tidak disyaratkan untuk menggerak-gerakkan tangan. Untuk menghasilkan kewajiban dan untuk memadai dalam kewajiban membasuh kepala, dengan kita hantarkan tangan yang basah ke atas kepala, itu sudah memadai, tidak perlu untuk kita gosok-gosok.
Nah, inilah yang disebutkan dengan dan jika tiada menggerak-gerakkan dia. Yang biasa kita gerakkan 3 kali. Ini tidak kita gerakkan. Nah, langsung kita tempel pop, pop, pop 3 kali. Nah, itu sudah memadai, yaitu dalam menyapu kepala. Berarti dalam menyapu kepala persoalan yang tidak merasa susah dan tidak tidak memberatkan. Paham? Tak perhatian. Kalau nggak ada, kita sedikit lagi, jadi sampai selesai syarat dalam membasuh, dalam berwudu. Kelimanya membasuh 2 kakinya. Baru selesai kita dalam membasuh menyapu kepala. Kemudian yang kelima membasuh 2 kaki. Kemudian membasuh telinga, apa hukumnya? Nah, bukan wajib. Ini masih bicara masalah yang wajib dalam wudu. Membasuh 2 kakinya serta 2 mata kaki, berarti sampai kepada 2 mata kaki. Tahu nggak mana mata kaki? Inilah yang agak tumbuh sedikit, ini tulang, ini namanya mata kaki. Yang wajib sampai kepada mata kaki, tumit, kalau bahasa kita tumit. Jika tiada memakai muza, apabila kita tidak pakai sepatu, maka wajib membasuh kaki. Maka ada yang kadang-kadang kita dirusakkan di saat kita memakai sepatu. Sepatu apa ini? Sepatu badminton? Bukan. Muza, sepatu yang kalau orang dulu bilang panses, artinya sepatu yang kuat, tidak mudah pecah dan tidak mudah masuk air. Kadang-kadang kita pakai sepatu seperti sepatunya tentara. Ini boleh kita dengan menyapu. Tidak seharusnya kita buka sepatu dan membasuhnya. Ini berdasarkan syarat-syaratnya. Yang dikatakan wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki apabila kita tidak pakai sepatu ataupun muza. Muza itu kalau dalam di Arab itu memang sudah terkhusus namanya sepatu yang tipis. Seperti sepatu kulit tapi tipis, nggak ada tapaknya dan langsung dipakai. Ya, kalau musim dingin untuk menghilangkan, adapun untuk membawa rasa hangat. Ya. Nah, musim dingin kita pakai muza itu agak hangat kaki kita, nggak sampai dingin banget. Nggak wajib cuci kaki, cuma disapu aja pakai tangan, krek 3 kali. Udah bisa. Ini kan apa? Sepatu yang di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki nggak boleh. Jadi harus menutup mata kaki. Jadi sepatu yang kita pakai kayak sepatu panses kan dia lebih tinggi, sampai menutup 2 mata kaki. Itulah sepatu yang sifatnya boleh kita sapu. Sebenarnya boleh. Kalau misalnya dia itu pakai sepatu, ketika dia pakai sepatu sudah duluan bersuci, artinya sudah berwudu. Dia pakai sepatu untuk kedua kali dia berwudu, tidak perlu lagi membuka sepatunya dan mencuci kaki. Dipadai dengan membasuh pakai tangan. Dilap pakai tangan aja. Itu namanya basuh muza. Kalau belum suci sama sekali nggak boleh pakai sepatu dan menyapu di atas sepatu, harus buka. Udahlah makan najis, asal jangan bau najis. Kalau bau tai ayam itu nggak boleh, berarti dia itu dalam keadaan bernajis. Ini syaratnya sepatu itu harus sepatu yang menutupi 2 tumit, kemudian yang kuat, tidak mudah dalam berjalan tidak mudah pecah dan tidak masuk air. Itulah ciri-ciri sepatu yang bisa untuk kita sapu. Bukan sembarang sepatu. Anak buah. Wangi. Ya. Dan jika memakai muza wajib menyapu muza ataupun membasuh kakinya. Dan barang yang atas keduanya. Ya. Kalau seandainya kita pakai muza, pakai sepatu. Kalau pakai sepatu berarti kita boleh
menyapu di atas sepatu. Adapun membasuh kakinya, kalau memang kita tidak kita buka sepatu, berarti ya kita wajib membasuh kaki dan sesuatu yang ada di atas kaki. Berarti dua-duanya harus kita kita cuci, membasuh. Daripada bulu, kalau seandainya punya bulu di atas kaki dan lainnya, semuanya wajib kita basuh. Seperti barang yang tersebut pada membasuh dua tangan. Dan keenamnya tertib. Salah satu daripada syarat dan kewajiban dalam berwudu yaitu tertib, seperti yang telah tersebut itu. Maka jika lupa ia akan tertib. Kita tidak menuruti sesuai dengan aturan. Sebagaimana yang telah disebutkan, yang pertama kewajiban membasuh muka, kemudian dua tangan, menyapu kepala, kemudian kaki. Semuanya itu sudah tertib. Artinya kita utamakan pertama wajah, kemudian dua tangan, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Ini namanya tertib. Kalau kita mukhalafah, kita tidak mengikuti tertib. Duluan kita basuh tangan, kemudian baru kita basuh muka. Bagaimana? Itu tidak sah untuk kita. Kenapa tidak memelihara tertib seperti yang telah tersebut itu. Maka jika lupa ia akan tertib, tiada memadai. Ya. Artinya tiada barang yang jatuh pada lain daripada tempatnya. Ini kan nggak ada kalimat, ini nggak jelas. Sama? Sama. Berarti nggak ada kalimat yang dimaksudkan. Artinya kalau memang kita mukhalafah ada perlawanan dengan tertib, bukan yang pertama muka, malah kita dahulukan kaki ataupun menyapu kepala, itu semuanya tidak jadi kita sebagai orang yang berwudu. Maka tiada menafi bahwasanya hasil baginya membasuh mukanya jika menyertai niat. Tapi kalau memang muka, yang pertama, bukan yang pertama, kita misalnya membasuh muka yang kedua setelah membasuh tangan. Apakah muka ini kita jadikan sebagai berwudu kedua kali? Artinya kalau seandainya kita ulang, perlukah kita membasuh muka lagi? Itu tidak perlu. Tetap muka tetap pada posisi yang pertama. Walaupun kita bolak-balik. Kita pertama kaki, kedua muka, ketiga baru tangan, keempat baru menyapu kepala. Ini bagaimana jadinya? Tidak sah. Ketika untuk kita tidak sah, maka kita menyapu membasuh muka tadi. Kalau seandainya kita ulang kembali secara tertib, membutuhkan kita untuk membasuh muka sekali lagi, tidak perlu. Boleh kita dipadai dengan membasuh muka pada kali yang pertama. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Artinya kalau memang kita berlawanan dengan tertib, hitungan untuk muka tetap. Maka ketika ulang memelihara tertib, muka tidak lagi perlu kita basuh. Karena niat yang disertai dengan membasuh muka itu sudah jadi. Artinya sudah jadi sebagai yang wajib dalam berwudu. Cuma kita tambah lagi ke depan, yaitu dengan dua tangan, kemudian kepala, kemudian baru membasuh kaki. Ya, untuk untuk menghasilkan tertib. Dan jika membasuh 4 orang yang lain akan anggotanya bersamaan pada kali yang satu, dengan izinnya terangkat hadas mukanya 2. Jika ada niatnya pada ketika membasuh muka. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat akan wudu, dipadai akan dia. Dan jika tiada, diam ia padanya sekalipun, karena hasil tertib pada beberapa lahdah yang sedikit jua. Ini ada sebuah ketentuan, jika membasuh 4 orang yang lain akan anggotanya bersamaan pada kali yang satu, dengan izinnya terangkat hadas mukanya jua. Ini ceritanya kalau airnya tidak sampai 2 kulah. Maka sama-sama mengambil air yang di bawah 2 kulah. Ketika dia membasuh muka, ada 4 orang yang lain yang membasuh bareng dengan kita. Sedangkan airnya tidak mencukupi 2 kulah. Maka dengan semata-mata dipakai oleh seorang, tentunya yang lain pun tidak lagi sah.
Ini bagaimana caranya? Tetap yang sah adalah yang punya izin dalam memakai airnya. Terangkat hadas mukanya juga, sedangkan yang lain tidak terangkat. Artinya terangkat hadas yang ada pada muka. Contohnya, ini ada air di bawah 2 bola. Ketika membasuh muka, ada yang menyertai dengan yang lain 4 orang. Dalam membasuh muka. Ini yang terangkat hadas muka siapa? Yaitu muka yang punya air, artinya yang pertama. Sedangkan yang 4 orang tidak lagi. Kenapa? Karena pada ketika membasuh bersamaan, tentunya yang terangkat cuma hanya 1 orang, yaitu yang pertama sekali yang dia sertakan dengan niat. Nah, ini yang dimaksudkan dalam memelihara tertib. Ini contoh dalam memelihara tertib. Terangkat hadas mukanya 2 jika ada niatnya pada ketika membasuh muka. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat akan wudhu. Ini air yang tidak sampai 2 bola juga. Maka orang yang tidak punya wudhu, artinya yang berhadas kecil, dia tidak mengambil air dari bak, tapi dia tenggelamkan dirinya dalam air yang sedikit, hanya sampai 2 bola. Dipedaikan dia, dan jika tiada diam ia padanya sekalipun, ini hilang semuanya. Artinya karena tertib yang dimaksudkan adalah apabila kita membasuh satu-satu, itu wajib kita peliharakan tertib. Kalau memang kita tidak bentuk kita basuh satu-satu anggota, kita tenggelam misalnya dalam air, ini semuanya akan terangkat. Bukan hadas muka aja, tapi semua hadas dalam anggota wudhu akan terangkat. Kenapa? Karena tidak diiktibarkan tertib apabila kita menyelam dalam air. Seperti yang kita katakan kemarin, tidak diiktibarkan tertib. Yang dipandang adanya tertib bila kita membasuh anggota satu-satu. Misalnya muka, 2 tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini diiktibarkan tertib. Serta niat akan wudhu dipadai akan dia, dan jika tiada diam ia padanya sekalipun. Seandainya kita tidak diam dalam air ketika menyelam, itu juga terangkat semua hadas dan hasillah itu. Karena hasil tertib pada beberapa langkah yang sedikit juga. Karena sah. Artinya tidak perlu memang sebenarnya tertib kita harus satu-satu. Secara lama-lamaan baru menghasilkan tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan semata-mata kita tenggelam ke air, itu langsung terangkat satu-satu daripada anggota wudhu. Tidak perlu diiktibarkan tertib di situ. Memang ada tertibnya, cuma secara cepat. Secara cepat berarti yang pertama muka, kemudian 2 tangan, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Ada tertibnya. Yang 4 ondani itu. Waktu itu iya. Pada danam tanya itu dalam wudhu. Yang terangkat itu. Nah, walaupun tidak ada tertib, agak berlama-lamaan dalam menjaganya. Tapi semuanya akan hasil dengan sekali tenggelam. Dengan niat wudhu maka selesai. Artinya jadi kita orang yang berwudhu. Pak? Langsung berdiri, niat, kemudian langsung bangun. Dari nyelam itu sudah menghasilkan wudhu. Menyelam kolam renang ini sedang. Menyelam musuh dalam kolam renang, yang rumah. Dalam kolam renang kan ini sedang. Ya. Punya iya 2 kami lagi nyampuh ya. Artinya kali dari kuat. Nah, ada itu iya nabonu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ad. Benar tanya. Ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan. Kalau misalnya kita lagi wudhu, habis itu rambutnya sama telinganya digabung boleh? Boleh. Dan sunnah. Artinya membasuh telinga itu ada berapa kali? Jadi ketika yang pertama membasuh 3 kali muka, maka sekalian dengan
telinga. Jadi kalau kita membasuh muka, maka sampaikanlah air sampai kepada telinga. Walaupun ini bukan kewajiban dalam membasuh muka, tapi kita sunnah sampai kepada telinga. Semuanya 3 kali. Kemudian pada saat kita membasuh menyapu rambut, juga yang disunnahkan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah membasuh sebahagian daripada rambut. Maka sampaikan lagi sampai 3 kali kepada telinga. Kemudian sunnah pada telinga 3 kali. Jadi sudah berapa? 9. Sudah 9 kali. Kemudian nempel di telinga. Disunatkan nempel 3 kali. Itu juga sunnah. Maka membasuh telinga dalam sekali wudu itu sebanyak 12 kali. Maka ketika kita membasuh muka, sunnah membasuh telinga juga sampai kepada telinga. Paling banyak anggota. Ya, yang paling banyak anggota yang kita basuh sunnah dan sunnahnya yaitu dalam berwudu yaitu telinga. Dua-duanya. Nah, memang di situ yang disunahkan. Ada fadilahnya nggak begitu? Ada, memang ada fadilahnya. Karena membasuh telinga adanya membersihkan telinga walaupun dengan nempel. Jadi kalau kita hitung dari segi fadilah dalam membasuh telinga memang besar. Dan juga ada doa-doanya. Ada pertanyaan lain? Dalam buat. Ada di. Kalau ada lagi pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعنا ما علمتناه فردده عند احتياجنا إليه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمغفرة والعافية والراحة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى أهل هذا البيت يا الله يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. Assalamualaikum.